Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, Saudara, kehidupan yang sekarang kita jalani di dalam Kristus semestinya menjadi kehidupan yang serupa dengan Yesus Kristus. Dalam kehadiran yang juga rela berkorban bagi orang lain dan untuk mewartakan Kristus yang juga telah berkorban bagi segala makhluk. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita. Saat hening bagi kita semuanya. Mari kita berdiri dan menyanyikan pujian untuk merayakan kasih Tuhan yang menggenapi janjinya kepada umat miliknya dengan lagu Kidung Jemaat 183, Menjulang Nyata Atas Bukit Kala. Menjulang nyata atas bukit Kala, yang benderang salibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menolakkan ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelang yang terang merindukan di ufuk timur pagi mereka. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bersama memuliakan nama Tuhan seraya melantunkan saat pujian dari Kidung Jemaat 169, Memandang Salib Rajaku. Memandang salib Rajaku yang mengilu dunia, ku
Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di hadapan Allah, Tuhan yang penuh kasih, marilah kita bersama-sama mengaku segala kelemahan dan kesalahan serta dosa-dosa kita. Mari kita berdoa secara pribadi. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Saudara-saudara, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 36, bait pertama dan keempat, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan tulus mengakui dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah yang saat ini saya ambilkan dari surat 1 Petrus 2
ayat 24 yang demikian kesaksian firman-Nya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan memuji nama Tuhan dalam syair pujian dari Kidung Jemaat 387, Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama untuk mendengarkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa mohon penyertaan dan pimpinan Roh Kudus. Saat ini kami datang menghadap kehadirat-Mu ya Allah Bapa Surgawi. Kami puji kemuliaan nama-Mu di hari Jumat Agung ini. Jemaat-Mu yang berhimpun dalam persekutuan keluarga di rumah mereka masing-masing, rindu akan sapaan firman-Mu yang berikan kekuatan jiwa, batin, dan juga pembelajaran bagi kami semua untuk semakin hidup di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, kami mohon penyertaan-Mu ya Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk mendengarkan sabda Tuhan dan juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami seharian. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan sabda di hari yang kudus dalam suasana syukur Jumat Agung ini, kita akan bersama memperhatikan ayat-ayat yang ditulis di dalam kesaksian menurut Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Satu perikop tentang Yesus mati, yang demikian kesaksian firman-Nya.
Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari Jumat Agung ini kita bersama bersyukur. Tuhan berikan kesempatan untuk kita berhimpun, bersekutu di rumah kita masing-masing untuk menghayati tentang karya Tuhan Yesus Kristus dalam peristiwa sengsara dan kematiannya di hari yang kudus ini. Oleh sebab itu dalam pelayanan Sabda ini saya akan mengambil satu tema tentang salib Kristus, tanda cinta kasih Allah pada dunia. Salib Kristus, tanda cinta kasih Allah pada dunia. Saudara-saudara, kita mengetahui bahwa sampai saat ini berita mengenai virus corona atau COVID-19 masih terus menyebar di mana-mana. Yang mungkin berita itu adalah berita benar, namun bisa juga merupakan berita bohong atau belum tentu benar. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk tidak mudah percaya terhadap berita-berita tersebut, atau bahkan justru jangan sampai menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya kepada orang lain melalui grup sosial yang dimiliki. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang berita kebenaran, terutama kalau kita kaitkan dengan berita kebenaran dalam sudut pandang Kristen, kita meyakini bahwa kebenaran tersebut yang paling prinsip dan mendasar, tidak ada kebenaran yang akurat yang dapat dipertanggungjawabkan kecuali yang terungkap secara jelas pada diri Yesus, yaitu Yesus yang memberikan hidupnya demi cinta dan kasih-Nya kepada dunia ini. Maka bila kita menilik dalam teks masih dalam Injil Yohanes, yaitu saya mengutip dari Yohanes 3 ayat 16. Di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya tidak mengatakan bahwa inilah cinta dan kasih sayang Tuhan yang begitu besar, yang dinyatakan dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan dunia ini, karena begitu besarnya kasih Allah.
mengaruniakan anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Agar apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah berita yang kita rayakan pada hari ini. Berita Jumat Agung, peristiwa sengsara dan kematian Kristus yang bermakna bagi kita sebagai orang percaya. Saudara-saudara, saya akan menyampaikan pengalaman yang saya terima melalui jejaring WhatsApp, bahwa pada beberapa minggu yang lalu saya menerima postingan melalui grup WA. Ada seorang yang mempertaruhkan nyawanya, dan itu adalah seorang dokter, mempertaruhkan nyawanya dan nyawa keluarganya karena ia ikut terlibat menangani pasien COVID-19. Ia mengatakan tidak meminta kita berdiri di sampingnya ketika ia merawat pasien. Ia juga tidak meminta kita menyumbangkan uang untuk membeli pakaian alat pelindung diri atau APD yang sekali pakai, yang mahal harganya itu. Tapi dokter tersebut hanya minta kita untuk diam dan tidak berkerumun, serta tidak pergi kemana-mana untuk sementara waktu. Pertanyaannya, apakah itu sulit? Itulah sekilas pesan yang saya rekam melalui grup WA. Dan apa yang dilakukan seorang dokter tersebut tentu boleh saya sebut sebagai wujud pengorbanan demi keselamatan orang lain. Karena ia hidup bukan berpusat pada dirinya sendiri di setengah situasi pergumulan umat. Saudara-saudara, demikian halnya Yesus hidup tidak berpusat pada dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Pengorbanan tertinggi ketika ia memberikan hidupnya untuk keselamatan orang lain. Inilah pesan dari salib. Kisah sengsara Yesus yang kita dengar hari ini adalah salah satu kisah fakta sejarah. Walaupun ada sementara orang beranggapan, itu kan cerita hanya untuk disajikan untuk anak-anak dalam wujud dongeng yang dibuat sedemikian rupa, hanya untuk anak-anak kecil saja. Namun saya tidak mengatakan dan menegaskan bahwa cerita ini sungguh dipenuhi dengan kebenaran dan kekuatan yang penuh dengan makna. Kisah sengsara dalam Injil Yohanes menyatakan begitu kuat dan meyakinkan bahwa kematian Yesus dengan semua rasa sakit dan siksaan sebenarnya pertama-tama adalah tanda kasih Allah bagi dunia dan orang-orang di dunia ini. Seperti teks dalam Yohanes 19 ayat 30 menyatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Pada saat Yesus memberikan hidupnya, ia berseru, sudah selesai. Perkataan ini tidak disampaikan dengan lembut, tetapi dengan keras, dengan nyaring.
namun penuh dengan cinta kasih. Ada muatan bagaimana kasih sayang Yesus dalam sabda kasih Allah sudah selesai itu diungkapkan dalam tindakan akhir dari cintanya, yaitu memberikan hidup atau menyerahkan nyawanya bagi orang lain. Dalam pemberian diri yang total itu, Yesus menyelesaikan misi yang diberikan kepadanya oleh Bapanya. Ini adalah inti berita Injil, dan di sini setiap murid Yesus dipanggil untuk meneladani hal ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus mati dengan cinta dan kemurahan hati, dengan kasih sayang dan pengampunan di dalam hatinya. Bagaimana dia mati di kayu salib adalah ringkasan dan puncak dari bagaimana ia hidup. Bagaimana dia menyerahkan nyawanya adalah penyelesaian dan pemenuhan misinya untuk mencintai dunia ini. Misinya untuk membawa kasih Allah turun ke bumi, misinya untuk membawa harapan kepada dunia, kepada manusia. Misinya tidak hanya untuk memberitahu semua orang bahwa Allah adalah kasih, tetapi juga untuk menunjukkan kepada banyak orang dengan cara yang berbeda betapa nyata dan hangat, seberapa kuat dan konstan, bagaimana baik dan peduli, bagaimana sabar dan abadi kasih Allah bagi dunia ini, bagi kita semua. Jadi, kisah sengsara Yesus adalah kisah cahaya yang bersinar dalam kegelapan, kebaikan yang menang atas kejahatan, cinta yang mengalahkan kebencian, dan kebangkitan yang mengubah kematian dan kehancuran. Sengsara Yesus adalah karya yang paling besar dari cinta kasih Allah pada dunia. Kisah sengsara Yesus adalah kisah tentang kasih Allah bagi kita. Kita menyadari bahwa kita semua lemah, kita semua rapuh, tetapi dalam tangan kasih Allah kita semua kuat. Sebab cinta yang datang dari Allah, kasih yang mengalir dari dirinya, terus mengangkat kita agar kita tetap kuat ketika kita jatuh, tidak sampai tergeletak. Sungguh diberkati dan betapa beruntungnya kita. Yesus membuat kita menjadi manusia yang baru karena iman kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah sengsara Yesus adalah kisah Tuhan yang selalu memberi harapan untuk dunia. Dalam setiap kesedihan, kesulitan, atau bahkan tindakan kejam, kekerasan dunia ini, kita diingatkan melalui salib bahwa rasa sakit kita juga adalah rasa sakit Allah. Jumat Agung mengingatkan kita bahwa tidak ada rasa sakit, tidak ada kesedihan, tidak ada penyiksaan, tidak ada penderitaan yang akan mengalahkan kita, karena kasih agung Allah dalam Yesus Kristus itu. Maka ketika kita memandang salib Kristus yang berdiri, pandanglah itu sebagai tanda bahwa kesengsaraan kita dapat menjadi bekas luka penyembuhan yang membawa kehidupan kepada orang lain. Karena Kristus yang telah rela mengorbankan, memberikan jawab atas setiap pergumulan kita di tengah kehidupan dunia ini. Dan berkat anugerah Tuhan Yesus, kita dimampukan untuk menghayati
Jumat Agung ini dalam kasih-Nya. Hari ini kita mengenang kematian-Nya, tetapi keyakinan terdalam kita adalah bahwa Allah adalah Allah yang hidup. Ia ingin terus hidup dalam diri kita, melalui kita. Ia ingin hidup dalam diri kita, kita sambut dalam setiap gerak, langkah juang kita. Karena kasih Allah telah dicurahkan ke atas kita dalam pengorbanan Yesus Kristus, akan selalu menjadi sumber terbesar kita dalam berharap, terutama di tengah pergumulan dunia masyarakat yang kita hadapi ini. Harapan untuk itu, meski kita miliki dalam kehidupan kita, dan biarlah salib Kristus, tanda cinta kasih Allah, menjadi bagian dari kehidupan kita, untuk kita tetap mempercayakan hidup kepada Allah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam suasana saat teduh. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Persilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama bersatu dalam doa syafaat. Allah, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu ya atas berkat yang kucurahkan dalam kehidupan kami saat ini. Di hari Jumat Agung ini, Kau anugerahkan kepada kami kasih, rahmat dan pengampunan berkat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Melalui ibadah Jumat Agung ini, Engkau menginginkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu. Engkau yang telah melimpahkan rahmat untuk menyegarkan iman kami melalui firman yang boleh kami dengarkan bersama. Engkau mengajak kami untuk memandang kemuliaan nama-Mu dalam peristiwa salib yang harus Tuhan Yesus tanggung. Engkau mengajar kami untuk mensyukuri segala anugerah-Mu ya Allah, dan mendidik kami untuk meyakini akan cinta kasih-Mu yang agung bagi dunia ini. Biarlah dengan rahmat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami semua, memampukan kami untuk semakin bersatu sebagai umat kesayangan-Mu, dan kami berani untuk meneladan Tuhan Yesus Kristus yang rela menderita sengsara, wafat, dan bangkit untuk menyelamatkan
kami. Di hari Jumat Agung ini, berkenankanlah ya Bapa, kami mendoakan keberadaan gereja-Mu, agar gereja yang tersebar di mana-mana di dunia ini terus dapat memerankan fungsinya sebagai kawan sekerja Allah untuk keselamatan umat-Mu. Kami sedang menghadapi pergumulan yang berat karena wabah atau pandemi COVID-19 yang telah merenggut banyak korban. Namun demikian kami tetap boleh hidup dalam pengharapan kepada-Mu Tuhan. Secara khusus kami bermohon untuk berkat Tuhan bagi mereka yang terlibat langsung untuk menangani pasien dampak dari virus corona tersebut. Bagi mereka yang menjadi garda depan pelayanan kesehatan, baik para dokter, perawat, para medis bersama keluarga mereka, limpahi dengan berkat kesehatan yang prima. Kami doakan setiap fasilitas pelayanan yang mereka pakai, baik di pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas, dan juga tempat-tempat yang lain. Tuhan berkenan untuk menguduskannya. Kami doakan agar pertolongan Tuhan boleh kami rasakan, kami menyadari akan betapa pentingnya tunduk pada himbauan peraturan pemerintah untuk kami pakai menjadi sarana kami seias kata dalam berpengharapan pada pertolongan Tuhan. Fenomena COVID-19 ini cepat teratasi. Kami berdoa untuk keluarga milik Tuhan, para orang tua, anak-anak kami, untuk tetap bisa merasakan ketentraman dan kedamaian dalam hati mereka. Meskipun untuk sementara, waktu yang tidak dapat kami pastikan akan keberadaan pergumulan hidup kami di tengah situasi COVID-19 ini. Mereka harus beraktivitas di rumah masing-masing. Tuhan berkenan untuk memberikan kekuatan. Kami juga doakan untuk kehidupan pemerintah, berkati pemerintah, bangsa dan negara kami. Para pemimpin bangsa kami agar beroleh hikmat dan kebijaksanaan dan kearifan dalam melaksanakan setiap tanggung jawab yang mereka emban untuk persatuan, untuk kesejahteraan dan kedamaian masyarakat negeri ini. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami sudah Tuhan perkenankan untuk mengingat cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang tak terukur dalam hidup kami. Kami menyadari akan segala kelemahan dan kekurangan hidup kami di hadapan-Mu. Biarlah dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, Kau sucikan kami dari segala dosa kami. Oleh karena itu, kami belajar untuk hidup dalam ketaatan dan ketundukan akan rencana Tuhan yang indah bagi kami semua. Inilah doa syukur kami dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar pada kami untuk berdoa, doa Bapa kami ucapkan bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ambillah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengungkapkan syukur kita melalui persembahan.
Persembahan ini kita alaskan pada surat yang pertama dari Rasul Petrus pasal 2 ayat yang kelima yang demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, marilah kita mengumpulkan persembahan kita dengan mengiringinya dengan Kidung Jemaat 365B, bait yang pertama dan kedua, Tuhan ambil hidupku. Kita berdiri dalam doa untuk persembahan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberi kami talenta, Engkau memberi kami kekuatan, Engkau memberi waktu dan kesempatan sehingga kami bisa melangsungkan kehidupan kami, sehingga kami bisa berbuat bagi orang lain. Tuhan, kiranya Engkau memberkati buah-buah pekerjaan kami yang kami haturkan dalam persembahan kali ini. Tuhan, kiranya Kau menyucikannya, agar dengan demikian dia bisa berguna bagi perkembangan kerajaan-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Ajarilah kami Tuhan untuk selalu mengembangkan talenta-talenta kami, tidak menyia-nyiakan waktu kami, dan semuanya kami serahkan demi orang-orang yang kami kasih dan setiap orang yang ada di sekitar kami. Ajarilah kami untuk selalu meneladan diri-Mu yang mengorbankan diri-Mu bagi orang lain. Terima kasih Tuhan atas semua karunia dan anugerah yang sudah Engkau berikan dalam hidupan kami. Semuanya ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 341. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, bait yang pertama dan yang kedua. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena kami takkan gentar.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita di Hari Raya Jumat Agung ini. Dan kita dipanggil, diutus Tuhan, dan juga disertai dengan berkat-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang menghidupi salibnya dan kasih dan kerelaan berkorban. Mampukanlah kami ya Tuhan, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.